Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawwafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih meringankan langkah kita, melembutkan hati kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan menjadi penggugur setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu juga kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kaki kita setelah kita keluar dari masjid yang kita cintai ini menjadi suatu perubahan yang akan terjadi di dalam hidup kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sesungguhnya menurut para ulama kita, imtithalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan di depan khalayak ramai, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Mudah-mudahan dengan terus kita mewujudkan ketakwaan itu di dalam tindakan nyata kita sehari-hari, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia hadapi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah berada di pekan kedua bulan Muharram tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap yang paling terbaik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi muslim yang mereka masih mengaku beriman kepada Allah, yang mereka mengakui bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, yaitu ketika mereka masih diberikan waktu, masih diberikan hari, bulan, bahkan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan menjadi pribadi yang terus bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Yaitu mengintrospeksi, mengevaluasi apa yang diintrospeksi, apa yang dievaluasi, dan yaitu adalah dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara menilai, dengan cara menghitung-hitung apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga bertujuan
akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muhasabah, tentang introspeksi dan mengevaluasi diri. Para ulama kita menekankan kepada kita setidaknya ada 4 hal yang mesti terus kita muhasabah di dalam perjalanan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, bermuhasabah terhadap niat, orientasi, tujuan hidup kita selama kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nilai diri kita. Kita tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada keluarga kita, tanyakan kepada anak cucu kemenakan kita, apa sebenarnya yang menjadi niat tujuan hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, apakah tujuan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini hanya sekedar untuk mengejar duniawi, hanya untuk sekedar memenuhi nafsu duniawi, kebutuhan duniawi saja, atau bahkan kita sudah menyadari bahwa kita hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja. Maka pribadi muslim, orang yang beriman, maka di setiap hari-harinya, setiap pekerjaannya, di dalam keluarganya, masyarakatnya, dia tidak hanya bekerja untuk sekedar mencari nafkah, tidak hanya ingin mendapatkan penghasilan, uang dan harta yang banyak, namun dia maknai pekerjaannya, setiap aktivitasnya bernilai ibadah, amal soleh, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pribadi muslim, orang yang beriman yang selalu bermuhasabah terhadap tujuannya hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, maka dia tetap terus berada di dalam rel, track ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan bekalnya ketika dia menghadap kematian nanti. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap pergantian hari, bulan, bahkan tahun di dalam kehidupan ini kita, maka teruslah kita bermuhasabah terhadap niat ataupun orientasi kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut para ulama kita yang mesti dimuhasabah di dalam diri kita, yaitu bermuhasabah terhadap apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini diri kita, keluarga kita masih lalai, masih acuh tak acuh, ataupun dengan sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perkara solat 5 waktu sehari semalam kita. Ketika kita mungkin asik dengan aktivitas duniawi kita, pekerjaan kita, ataupun kegiatan-kegiatan, hobi-hobi dan lain sebagainya, terkadang kita tanpa sengaja diri ini meninggalkan, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya solat 5 waktu sehari semalam. Mengapa? Solat 5 waktu sehari semalam yang mesti kita nilai-nilai terhadap diri kita, kita muhasabah di dalam diri kita, karena solatlah perkara yang paling pertama akan dihisab nanti
nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah hiya as-salah." Sesungguhnya yang paling pertama dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bahkan Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Fa in saluhat saluhat kullu." Maka jika baik solatnya tersebut, maka seluruhnya akan baik. Wa in fasadat fasadat kulluh. Dan jika seandainya solatnya rusak, maka rusaklah secara keseluruhan amal-amalannya. Kaum muslimin, jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita nilai diri kita dengan hal kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap solat yang kita lakukan. Tentu gunakanlah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin sebelumnya kita masih lalai ataupun bahkan dengan mudah meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam kita. Kedepannya mari kita tingkatkan. Selagi kita masih diberikan tenaga, umur panjang, kesehatan oleh Allah, masih mempunyai kesempatan salat di belakang imam, salatlah di belakang imam sebelum kita nanti disolatkan di depan imam. Ketika itu tidak ada lagi bisa kita solat di belakang imam ataupun secara sendiri. Kemudian begitu juga perkara lainnya, selesai solat, puasa, zakat, kemudian hajinya, yang wajib-wajib yang ketika kita sudah mampu melaksanakannya, kita laksanakan untuk kedepannya. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah-sunnah lainnya seperti membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran kita yang mungkin selama ini masih terkalahkan oleh bacaan yang ada di handphone kita ataupun terkalahkan oleh tontonan-tontonan kita. Bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia kelak akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Bacalah Al-Quran sebelum nanti Al-Quran itu dibacakan ketika kita sudah terbujur kaku menghadap Allah Subhanahu wa taala oleh keluarga-keluarga yang kita tinggalkan ataupun para sahabat handetolan yang kita tinggalkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu juga dengan amalan sunnah lainnya kita tingkatkan. Kita nilai-nilai apa yang sudah kita lakukan, mana yang belum, dan apa yang mesti kita tingkatkan. Infak, sedekah kita, mungkin barangkali selama ini harta yang kita miliki, uang yang kita miliki masih belum tepat kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mesti kita evaluasi di dalam diri kita yaitu terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nilai diri kita, tanyakan ke diri kita, terutama ke hati yang mungkin maaf selama ini masih tersimpan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, iri, dengki, hasud, hasad, takabur, pendendam dan lain sebagainya, sifat sombong yang mungkin hatinya selama ini merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling sahih, soleh. Sifat-sifat yang merasa tersebut mari kita hilangkan di dalam hati kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bermuhasabah dan kedepannya terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita cek kembali bagaimana diri kita, keluarga kita, larangan-larangan yang mungkin selama ini masih kita kerjakan, masih kita lakukan. Apakah itu larangan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita lakukan? Kedepannya mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi lisan kita, pikiran kita, mata kita dari dosa-dosa yang akan menimbulkan kemudaratan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, muhasabah yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Marilah kita nilai, mari kita hitung-hitung, mari kita tanyakan kepada diri kita terhadap waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa umur kita hari ini? Ada yang 30, 40, 50 bahkan lebih. Sudah berapa banyak bekal kita untuk
menghadap Allah Subhanahu wa taala yang telah kita siapkan. Apakah selama ini kita masih banyak menggunakan umur kita, sisa usia kita untuk melalaikan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, atau sudah sebaliknya kita sudah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, sudah menyiapkan bekal sebaik-baiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, salah seorang khulafaur rasyidin kita, menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum, hisab-hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan kita menjadi pribadi yang terus bermuhasabah, terus mengintrospeksi diri, menilai diri kita dengan meluruskan niat kita, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini, kemudian menilai apa saja yang sudah kita lakukan dari perintah-perintah Allah dan apa saja yang sudah kita tinggalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap terus memanfaatkan usia, umur, waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang kelak menyesal yang diceritakan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jika seandainya engkau tangguhkan saja saya sebentar lagi hidup ke muka bumi, fa saddaqtu wa akum minas salihin, maka aku akan menjadi orang yang benar, maka aku akan rajin bersedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Namun penyesalan di saat itu tidak ada lagi gunanya, karena si kita sudah dihadapkan dengan kehidupan yang kekal abadi, yaitu tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan itu semua kita terus istiqamah, konsisten untuk melakukan amal-amal soleh di dalam kehidupan kita, dan tentunya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa barik 'ala Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbana wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzil Islam wal muslimin wahdil kafirin wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin wa fi buldan muslimin 'ammah wa fi baladina hadha khassa ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina
من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة